Betul. Gitu ya? Itu juga masukan juga. Harusnya jadi pertimbangan juga. Pertimbangan juga. Kalau memang dikosongin juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Artinya tergantung dari Menteri Purbaya apakah masih sanggup untuk menghandle tugas-tugas yang selama ini Kalau dilihat dari didelegasikan. performa sekarang, Pak Purbaya gimana kira-kira? Kalau menurut saya masih sanggup. Masih sanggup ya? Untuk mengatasi itu. Gitu. Jadi tidak perlu ada wamen baru, yang jelas dimaksimalkan dari wamen yang ada. Kalau menurut kita ya. Dan tapi mungkin juga, pendapatnya Pak Purbaya dan tentu Presiden yang menentukan itu akan lain lagi dengan pandangan yang lain lagi ya, melihat situasi. Masalahnya kan Ya, pemilihan wamen itu kan juga politis juga kan? betul. Posisinya. Betul. Nah, kalau dilihat dari sekarang nih, dengan posisi kinerja Menkyu Purbaya yang masih disorotnya, terbaru kan mengubah jajaran di Bea Cukai. Pajak dan Bea Cukai. Ya, di Bea Cukainya yang di 5 pelabuhan besar gitu kan. Ya. Itu kira-kira pengaruhnya akan seperti apa nih Mas ke depan untuk pendapatan negara ya? Yang diharapkan kan dari cukai itu kan Betul. pendapatan negara kan? Ya, sumber pendapatan utama APBN kita itu ada dua. Satu yang terbesar nih pajak. Pajak, Nah, jelas. Pajak itu sudah shortfall, tahun lalu shortfall. Mungkin tahun ini kita nggak tahu, harapannya bisa pick up lagi. Terus makanya perlu dilakukan perombakan agar kebocoran itu ditutup. Kemarin Pak Purbaya juga sudah melakukan perubahan setelah kasus di Jakarta Utara ya. Ya, Jakarta Utara. Di kantor pajak Jakarta Utara. Kemudian Masih deadline juga tuh untuk cukai dalam setahun ini harus berubah gitu kan? terus kemarin juga perombakan juga di eselon 2 di Bea Cukai ya. Ya. Yang dilakukan di 5 pelabuhan. 5 pelabuhan utama itu ya diharapkan itu menutup semua kebocoran sehingga pendapatan negara itu bisa maksimal dari dua sisi itu ya. Karena dua-duanya ini memang pintu masuk utama pendapatan negara dari situ. Pajak dan Bea Cukai gitu. Jadi itu mungkin tugas utamanya Pak Purbaya untuk memperbaiki kebocoran, selain juga nanti bagaimana berusaha meringankan beban masyarakat dari tidak menaikkan pajak, kemudian PPN, terus kemudian subsidi atau seperti apa policy-policy yang intinya sekarang adalah meringankan beban rakyat gitu ya. Beban rakyat itu kan orang kan sekarang berteriak bagaimana lapangan kerja susah, harga mahal, kemudian uang tidak beredar di masyarakat. Itu kan yang diharapkan 200 triliun itu sampai hari ini juga belum berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat. Ini juga PR juga bagi Kementerian Keuangan dan mungkin kementerian yang lain juga, bagaimana bisa itu segera bergerak, uang beredar di masyarakat, ekonomi bergerak, masyarakat belanja, masyarakat bisa bayar pajak sesuai dengan waktunya gitu. Nah ini fenomena baru nih Mas Teguh. Saya membayar pajak kendaraan kemarin. Itu saya bedakan dengan tahun lalu. Penuh tahun lalu ya. Tapi kemarin itu kosong. Antriannya sedikit sekali. Kemarin yang penuh lagi ada pemutihan kali Mas? Enggak ya? Enggak juga. Enggak ya? Enggak, itu waktu biasa. Apakah ini waktu, ya mungkin perlu kita cari lagi. Seperti apa nanti antusiasme orang untuk membayar pajak itu ya. Artinya kalau misalnya memang sepi berarti ada penurunan minat masyarakat membayar pajak atau gimana tuh? Penurunan minat atau memang sudah tidak mampu lagi membayar pajak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Iya, dikhawatirkan kalau lebih dikhawatirkan itu sebenarnya. Iya, betul. Ini apakah ya mudah-mudahan itu karena memang hari ini karena hujan mungkin ya ada di sepi gitu misalnya. Tapi kok saya melihat di dua tempat yang berbeda itu mirip-mirip gitu. Antriannya tuh lempeng aja. Padahal biasanya tuh dari pagi, kan saya biasa ngurus sendiri ya bayar pajak STNK. Biasanya berapa jam? Biasanya minimal 2 jam. Minimal antri 2 jam. Kemarin lebih cepat? Lebih cepat, nggak ada 1 jam. Karena nggak ada antrian? Karena antriannya sedikit sekali. Nah, kalau hitungannya nggak sampai 10 ya antriannya dalam satu waktu ya. Oke, nah, berarti kalau kekhawatiran antara satu masyarakat nggak minat bayar pajak atau masyarakat tidak mampu bayar pajak. Yang dikhawatirkan ke depan apa? Tidak mampu bayar pajak. Iya. Atau artinya nanti pendapatan dari pajak juga akan turun. Satu,
Karena mereka mengejar kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari, untuk biaya hidup sehari-hari mungkin sudah berat, sehingga ya mungkin mereka akan rela tidak bayar kendaraannya sampai berapa tahun, sampai nunggu pemutihan bisa jadi. Bisa jadi. Itu keringanan yang mungkin mereka akan tunggu. Pemutihan akan dendanya dihapuskan. Kan beberapa Pemprov atau tahun kemarin ya itu kan melakukan itu. Nah, Jakarta kemarin ya. Ini mungkin bisa dilihat dari para penyelenggara negara. Jangan sampai nanti, karena gini loh, pertumbuhan ekonomi yang dikejar 8% itu memang tidak mudah. Ada tahapan-tahapan. Kalau bisa misalnya 2024 itu full year-nya 5% gitu ya. Dan nanti 2026 kalau Pak Purbaya ya bisa 6% lah sampai full year. Nah, hitungannya bisa 6% itu seperti apa? Karena struktur pertumbuhan itu yang terbesar adalah konsumsi masyarakat, ya kan? Konsumsi masyarakat itu kalau nggak ada pekerjaan, banyak yang nganggur, mereka mau konsumsi dari mana? Gitu mau kan? Belanja di mana? Iya. Terus mau bayar pajak apa enggak? Ya nggak bisa bayar pajak. Mendingan nggak bayar pajak dulu. Bayar pajak dulu yang bisa ditahan. PBB bisa ditahan dulu. Ya udah nggak apa-apa. Kendaraan ditahan dulu, karena memang belum ada uang gitu. Terus nanti berbarengan dengan puasa Ramadan, itu kan juga ini sendiri kan. Pasti nanti kita lihat di situ ya. Nanti kita lihat apakah belanja di saat Ramadan dan Lebaran itu meningkat. Biasanya kan meningkat tuh tren. Diharapkan kan meningkat. Ya, diharapkan meningkat untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, apakah itu nanti terjadi? Dan kalau kita mudah-mudahan ya terjadi gitu. Tapi kabar yang kemarin insentif yang buat booster pertumbuhan ekonomi itu jalan nggak sih Mas sebenarnya? Bukan jalan, berfungsi nggak sih? Efektif nggak sih? Ya itu kalau kita lihat yang 200 triliun yang disebar di Pak Purbaya di Bank Himbara itu, kok belum ada dampaknya sampai sekarang ya? Ini masyarakat masih penyerapannya berarti masih belum beres juga ya? Itu masih belum beres. Apakah nyampe tidak ke sektor-sektor real yang memang segera membutuhkan bunga kredit murah sehingga para pengusaha untuk tertarik. Sebenarnya mungkin juga butuh bikin ya pabrik, masyarakat itu. Buka toko, ya kan? Masyarakat itu pasti butuh kredit pasti. Pasti, ya kan? Pasti. Tapi masalahnya syaratnya bagaimana kan gitu kan? Itu, makanya. Untuk yang mungkin UMKM bisa dipermudah syaratnya. Iya, itu. Atau yang usaha-usaha rakyat yang lain bisa dipermudah lagi, gitu kan ya Mas? Iya, betul. Makanya salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana kemudahan kredit itu adalah tingkat suku bunga. Makanya suku bunga Bank Indonesia itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kredit itu bisa diserap oleh masyarakat. Kalau bunganya terlalu tinggi, ya pasti berat juga, ekonomi sedang tertekan begini gitu ya. Nah ini kembali dari Wamenkyu, Thomas ke Deputi Gubernur BI. Nah ini kan sama-sama ngurusin duit ya sebenarnya. Nah ini nanti diharapkan akan seperti apa? Terus yang akan menggantikan Thomas di posisi Wamenkyu ini apakah udah ada nama yang beredar, Mas? Kalau yang sudah beredar kan yang tukar guling itu, tukar posisi ya, guling. Karena Deputi Gubernur BI yang sudah mengundurkan diri namanya Pak Yuda Agung itu dikabarkan mau menggantikan posisinya Thomas. Pak Thomas sebagai Wamenkyu. Di Wamenkyu. Dan Pak Thomas pindah ke Deputi Gubernur senior BI. Pak Yuda Agung ini background-nya memang dari dulu di BI atau seperti apa? Dia background-nya kayaknya di bagian, kalau BI kan urusannya moneter ya, urusan keuangan, stabilitas rupiah segala macam. Nah kalau di fiskal memang agak beda, karena urusannya lebih ke pendapatan negara lah ya. Nah, mungkin mereka punya kompetensi masing-masing lah. Benar. Kita tidak tahu. Itu nama yang paling kuat ya untuk. Ya nama yang paling kuat. Cuman kemarin Pak Purbaya ditanya, ya kita lihat dulu lah situasinya. Ada juga di Badan Kebijakan Fiskal itu juga lumayan. Oh iya BKF. Fabrio ya kalau salah namanya. Iya. Itu kan juga lumayan apa namanya? Iya. Moncer ya. Moncer. Apakah itu nanti juga calon kuat juga? Bisa jadi. Tapi biasanya tuh yang paling jadi champion itu paling yang digadang-gadang itu biasanya kalau setelah jadi Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai. Oke. Itu biasanya posisinya akan lebih. Nah, kalau dinilai sementara Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai belum lama ya. Masih baru ya ini. Tapi kan Tarnus juga.
Nah, itu yang Dirjen Pajak. ya, siapa tahu. Siapa tahu. Ya, Semuanya bisa dilakukan asal ada judgement, ada penjelasan. Yang penting begini, dalam proses reshuffle ini kan sudah kalau terjadi reshuffle di bulan Januari atau Februari, itu kalau menurut catatan adalah yang keempat kali yang dilakukan. Nah ini keempat kali ya. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebut kalau ini jadi ini nanti ini adalah yang kelima. Nah, yang benar yang mana ini, Mas? Kalau catatan yang saya baca sih ini yang keempat kalau terjadi. Karena reshuffle pertama tuh kalau nggak salah bulan September ya. Reshuffle pertama September Februari 2000. Oh iya, Februari setahun yang lalu ya. Yang ganti Mendikti. Ya, terus kemudian 19 Februari ya. Ya. Mendikti. Pak Satrio Sumantri digantikan oleh Brian Yuliarto yang waktu itu rektor ITB ya. Waktu itu rektor ITB bukan, kalau nggak salah. Mudah-mudahan nanti dikoreksi kalau salah. Kemudian reshuffle kedua itu 8 September 2025. Itu yang di 5 perombakan besar ini ada 5 posisi yang diganti, termasuk Menteri Keuangan dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya. Dan kemudian Menko Polkam diganti juga ke Pak Jamari Caniago. Ya, jadi dari Pak Budi Gunawan. Oh iya, Budi Gunawan diganti Pak Jamari Caniago. Terus September ini Menkop diganti ya. Ini mungkin reshuffle yang cukup dramatis karena didahului oleh peristiwa Agustus kan. Ada demo besar di Agustus. Oh iya. Iya kan? Iya. Ini beberapa hari setelah demo besar di akhir Agustus awal September. Nah, kemudian reshuffle yang ketiga itu ketika itu yang Oktober ya? 17 September. Yang ketiga itu berarti siapa ya ini ya? Iya kan? Ada ya reshuffle ketiga? 3 menteri dan 3 wakil menteri ya? Ya, betul. Itu ketiga. Nah, nanti kalau kejadian ya kalau tidak Januari ini tinggal menghitung hari kalau Februari lagi paling nanti. Februari. Ya. Tapi kalau dilihat dari tadi ya wawancaranya Mensesnek tadi ya, memang di reshuffle yang dulu-dulu pun juga ngomongnya gitu. Iya. Jawabannya diplomatis gitu, terus belum ada info yang kayak gitu-gitu aja dulu. Ya, tapi sebenarnya di belakang mungkin udah ada kasus sudah ada. Kemungkinan sudah ada, tapi kan ya apapun. Dan biasanya yang bocoran-bocoran gini ini ternyata benar gitu, Mas. Iya. Iya kan? Kalau melihat ini dilihat dari tanggal ya, karena Pak Prabowo ini sangat suka dengan angka 8. Benar. Nah, kemungkinan kalau ini sudah lewat Februari. Ya 8 Februari. Kemungkinan ya. Kemungkinan 8 Februari atau 17 Februari. Karena 1 plus 7 itu 8. Gitu. Kebetulan ulang tahunnya juga kan tanggal 17. Oh iya. Pak Prabowo itu ulang tahunnya. Ya, kita lihat apakah 8 Februari atau 17 Februari. 17 Februari. Ya. Kita punya ini ya, prediksi gitu ya. Iya. Berdasarkan tanggal ini. 8 Februari atau 17 Februari ya. Kalau siapa yang diganti, siapa yang keluar, siapa yang masuk itu masih sangat spekulatif. Karena itu hak prerogatif presiden, tentu presiden dan orang-orang dekatnya aja yang tahu. Dan bahkan menteri itu 2 jam sebelum dilantik baru dikasih tahu tuh. Ya, itu kayak yang Purbaya waktu itu kan. Itu lagi di mana, baru dikasih tahu. Itu juga memang kejutan dan ada baiknya juga. Ya, biar nggak kemana-mana dulu ya kan infonya. Tapi yang menarik, Mas, kemarin banget itu kan setelah Prasetyo ngomong hanya akan yang beredar beritanya kan hanya akan menggantikan wakil Menkyu ini. Yang sudah jelas kan? Yang sudah jelas. Nah, terus udah selesai gitu isu-isu reshuffle itu. Dan bahkan 5 partai sudah ngomong nih, udah mengomentari isu reshuffle ini. Ya meskipun akhirnya ujung-ujungnya ngomong ya itu hak prerogatif gitu-gitulah. Masih yang normatif banget ngomongnya. Ada tapi sebenarnya isu PDIP mau masuk ya kan. Nah, sebenarnya di belakang itu di omongan-omongan politisi mungkin ada bocoran nggak sih, Mas, sebenarnya, Mas? Yang kayak gini-gini. Ya, mereka pasti sudah tahu lah. Kalau elit-elit partai itu sudah tahu, meskipun juga dengar-dengar omongan kanan kiri, tapi mereka tanda-tandanya kan sudah bisa membaca ya. Istana sedang ngapain gitu ya. Jadi kira-kira itu kalau memang
pesan kita satu ya. Yang penting gini, reshuffle boleh berkali-kali boleh, tapi jangan sampai pertimbangannya hanya untuk teknokratis elit saja gitu. Jadi pertimbangan masyarakat yang tadi kita bahas di depan, bagaimana bisa segera menjawab pertanyaan masyarakat pekerjaan, lapangan kerja, kemudian bisa mengendalikan harga-harga. Nah, itu yang penting. Itu yang penting. Apalagi gitu. ini Semua mendekati puasa kan, mendekati bulan puasa, masyarakat daya belinya kembali naik. Tapi masyarakat harus happy. Nah, Gitu, itu yang bahagia. diharapkan ya. Betul. Itu. Oke, kita cukupkan dulu ya Mas. Ya, cukup. Untuk komen hari ini. Mungkin teman-teman kalau ada Silakan berpendapat berpendapat di komentar. misalnya Karena ini di komen. pengen menterinya yang ini diganti gitu misalnya, boleh lah Atau komen di mana. teman-teman punya skenario lain, ada bocoran lain ya silakan. bocoran-bocoran Jangan boleh. ragu-ragu untuk berkomentar. Oke. Kita cukupkan sekian untuk komen sore hari ini. Kita ketemu lagi di komen berikutnya besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sindu.